Kekayaan Bangsa, The Wealth of Nation, karya Adam Smith. Oke, kita mulai dari awal biografinya Adam Smith dulu. Penting saya kira karena untuk mengetahui konteks dari si penulis teks itu biasanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada si Adam Smith ini. Jadi untuk bisa memahami buku ini, mungkin kita butuh sedikit informasi ini. Saya mulai. Kekayaan Bangsa. Adam Smith lahir di Kirkcaldy di pantai timur Skotlandia pada tahun 1723. Ia menempuh pendidikan di sekolah lokalnya, kemudian Universitas Glasgow tahun 1700 sampai tahun 1737 sampai 1740. Tempat ia belajar di bawah bimbingan Francis Hudson dan Balliol College di Oxford. Ini S2-nya mungkin ya kalau sekarang. Tahun 1740 sampai 1746. Oke, menarik. Pertama kali dia belajar di Glasgow 3 tahun, setelah itu yang kedua 6 tahun malah di Oxford. 2 tahun setelah kembali ke Skotlandia, Smith pindah ke Edinburgh di mana dia menyampaikan ceramah tentang retorika yang banyak membantu membangun reputasi awalnya sebagai profesor. Pada tahun 1751, ia diangkat sebagai profesor logika di Glasgow, tetapi dipindahkan ke kursi lama filsafat moral Hudson pada tahun 1752. Oke. Adam Smith adalah seorang profesor ya. Ia memegang jabatan ini hingga tahun 1764. Selama masa jabatannya, ia menerbitkan pada tahun 1759 The Theory of Moral Sentiment. Ini buku pertamanya. Pada tahun 1764, Smith mengundurkan diri dari jabatan profesornya untuk menjadi pengajar bagi Duke of Bacheloch yang masih muda. Ini mungkin orang Belanda mungkin. Oh, lain, Prancis. Kantor ini membawanya ke Prancis, di mana ia sering bepergian dan bertemu dengan banyak pemikir terkemuka pada masa itu. Di antaranya Voltaire, Quesnay, Turgot, ada Helvetius. Smith terus menulis The Wealth of Nation di Prancis dan melanjutkan penelitiannya setelah kembali ke Inggris pada tahun 1766. Oke. Berarti buku The Wealth of Nation ini nggak ditulis setahun, ini aja udah 2 tahun, masih proses penulisan nih. Buku tersebut diterbitkan pada tahun 1776. Wow, 10 tahun. Oke, buku The Wealth of Nation ini Adam Smith tulis selama 10 sampai 12 tahun ya. Tahun yang sama dengan deklarasi kemerdekaan Amerika. Menarik. Pada tahun 1778, Smith diangkat sebagai komisaris bea cukai yang berbasis di Edinburgh dan menjadi penduduk kota tersebut sampai kematiannya pada tahun 1790. Komisaris bea cukai. Ini kontradiktif ya. Di buku ketiga tuh saya ada ngintip sedikit. Di sana Adam Smith memaparkan betapa pentingnya pasar bebas. Tapi justru setelah dia menulis, bukunya diterbitkan di tahun 76, di tahun 78, 2 tahun kemudian, dia malah jadi komisaris bea cukai. Bea cukai itu kan representasi dari halangan pasar modal. Oh, sorry, pasar bebas, bukan pasar modal. Ia terpilih sebagai rektor Universitas Glasgow pada tahun 1787. Ini dia sebagai komisaris bea cukai. Oke. Tapi dia juga jadi rektor di tahun 1787, menggantikan temannya Edmund Burke. Kehidupan Smith relatif lancar dan wataknya linglung dan suka pensiun, namun dia menulis dengan penuh semangat dan tidak kekurangan keberanian. Sebuah fakta yang dibuktikan oleh pembelaannya terhadap karakter orang yang diduga ateis, David Hume, setelah kematiannya. David Hume ini
salah seorang filsuf juga. Andrew S. Skinner, lulus dari Universitas Glasgow. Sebentar, Andrew. Oh iya. Ini adalah pencatatnya. Nantinya buku ini akan dikomentari oleh Andrew. Bukan komentar sih, sepertinya pengantar aja dia bakal kasih. Ini latar belakangnya. Pada tahun 1958, setelah beberapa waktu di Cornell, 1958 sampai 1959, Queen's University Belfast tahun 1959 sampai 1962, dan Queen's College sekarang di universitas, dan di 1962 sampai 1964 dia kembali ke Universitas Glasgow pada tahun 1964, di mana dia sekarang menjabat sebagai Profesor Ekonomi Politik Adam Smith Emeritus. Profesor Skinner telah menulis banyak artikel tentang subjek abad ke-18 dan mengedit prinsip ekonomi politik Sir James Stuart. Ekonomi politik Adam Smith itu dijadikan mata pelajaran. Oke. Famous banget nih berarti Adam Smith. Dia juga berkontribusi pada edisi Smith World of Nations tahun 1976 dan Essay on Philosophical Subject tahun 1980. Dia telah mengedit dengan R.H. Campbell The Origin and Nature of the Scottish tahun 1982, Adam Smith Reviewer tahun 1992. Profesor Skinner juga menulis A System of Social Science paper relating to Adam Smith 1979, edisi kedua. Dia telah mengedit ulang prinsip ekonomi politik karya Sir James Stewart bersama Profesor Kobayashi dan M. Mizuta 1998. Kita masuk ke kata pengantar sekarang. Edisi sekarang dari The Wealth of Nations volume 1 pertama kali terbitkan pada tahun 1970 dengan revisi yang dilakukan pada tahun 1974 dan 1979. Awalnya, keterbatasan ruang mengharuskan buku 1-3 hanya dimasukkan dalam edisi Penguin 1970. Namun dengan harapan kini terwujud buku 4 dan 5 akan diterbitkan dalam volume terpisah. Oke, ini edisi Penguin klasik buku 1 dan 3. Buku 1 sampai buku 3. Jadi ada 3 buku sebenarnya di sini. Nanti buku yang selanjutnya 4-5 ada di samping. Setelah kita baca selesaikan ini ya. Akan diterbitkan dalam volume terpisah. Keputusan yang menyelesaikan edisi ini memberi saya kesempatan untuk menyiapkan pendahuluan tambahan yang mengomentari perlakuan Smith terhadap fisiokrasi, merkantilisme, dan pandangannya tentang peran negara. Versi buku 1-3 yang dicetak ulang di sini mengikuti teks edisi kelima meskipun ejaan dan tanda bacanya telah dimodernisasi. Bentuk pendahuluannya tidak jauh berbeda meskipun ada peluang untuk memindahkan referensi ke teks dan menyederhanakan catatan kaki. Tidak ada perubahan substansial pada bagian 1 dan 2. Bagian 3 telah dimodifikasi untuk menguraikan antara lain asumsi psikologis, teori sentimen moral, dan teori pertumbuhan. Oke, teori sentimen moral ada di sini juga dibahas berarti. Ini teori sentimen moral ini buku Adam Smith yang pertama ya. Sebelum dia menulis bukunya yang luar biasa ini, The Wealth of Nations. Versi ini mengikuti argumen bab 7, Sistem Ilmu Sosial saya, 1996, dan muncul dengan izin dari Oxford University Press. Kesimpulannya telah ditulis ulang sebagian dengan maksud untuk mempertimbangkan literatur kritis terkini. Saya berutang banyak sekali kepada Profesor Thomas Wilson, kepada Mendiang L. McPhee, dan kepada Lord Robbins. Istri saya yang menanggung berbagai pergumulan saya selama bertahun-tahun dengan kesabaran yang luar biasa, dan saya tetap bersyukur untuk itu. Itu kata mengantar dari Profesor Andre. Oke. Pendahuluan analitis ini ditulis oleh Profesor Andre masih. Adam Smith membuatnya terkenal semasa hidupnya, semasa reputasi yang awalnya didasarkan pada The Theory of Moral Sentiment yang dikonsolidasikan dengan kuat oleh karya utamanya. Adam Smith sudah
lebih dahulu terkenal di kalangan pendidik, profesor, dengan buku pertamanya, The Theory of Moral Sentiment. Ketika The Wealth of Nations pertama kali diterbitkan pada bulan Maret 1776, David Hume, penulis kepada teman lamanya dengan ungkapan pujian yang paling besar, sambil memenuhi harapannya dengan mengatakan bahwa membacanya memerlukan begitu banyak perhatian dan masyarakat cenderung untuk memberikannya. Bacaannya rumit gitu. The Wealth of Nations itu bacaannya rumit, tapi masyarakat tetap tertarik. Itu katanya David Hume. Sangat sedikit, sehingga untuk beberapa waktu yang saya masih ragu apakah ini pada awalnya sangat populer. Berarti pada masa itu The Wealth of Nations memang benar-benar populer juga sih. Strahan, penerbit Smith, menulis yang sama ketika berkomentar bahwa penjualan buku tersebut jauh lebih banyak daripada yang saya harapkan dari sebuah karya yang memerlukan banyak pemikiran dan refleksi. Kualitas yang tidak banyak di kalangan pembaca modern untuk membaca dengan teliti untuk tujuan apapun. Oke. Ini masuk ke ruang lingkup hermeneutik maksudnya. Menafsir. Ke ruang lingkup menafsir. Namun, itu yang kita lakukan sekarang kan. Namun, meskipun ada keraguan dari teman-teman Smith, buku tersebut juga terjual dengan baik. Mungkin karena filsafat umum yang terkandung di dalamnya sangat sesuai dengan aspirasi dan keadaan zaman. Pada saat itu, buku ini mungkin sangat relevan dengan kondisi zaman pada saat itu, maka dari itu buku ini menjadi populer. Tapi walaupun sekarang itu sudah banyak perbandingan teori-teori lain yang bukan menghapus ya, menggantikan posisinya, namun ada beberapa bab yang sampai saat ini masih tetap relevan. Nanti kita cek. Sampai mana tadi? Oke. Dalam karyanya yang tidak menghindari senjata retorika dan ironi, Smith menyatakan tema terkenalnya tentang kebebasan ekonomi dengan tegas. Ini maksudnya pasar bebas. Dan dengan cara yang tampaknya menarik perhatian beberapa orang sezamannya. Memang benar, argumen-argumen The Wealth of Nations tampaknya memberikan kesucian tertentu pada upaya mengejar keuntungan pribadi dengan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut menghasilkan manfaat yang produktif bagi masyarakat luas. Ini sindiran masyarakat luas bahwa Adam Smith ini seakan-akan mendukung ekonomi, tapi ternyata Adam Smith dicurigai sebenarnya dia mendukung orang-orang kaya, para pengusaha. Oke. Dengan menunjukkan bahwa usaha individu mampu ketika dibiarkan bebas dari peraturan membawa standar kesejahteraan material ke tingkat yang sampai sekarang mustahil dan sulit dihitung. Oke. Jadi karena Adam Smith ini ide dasarnya adalah keinginan manusia untuk berkembang, keinginan manusia untuk menjadi kaya, itu adalah argumen dasarnya Adam Smith untuk membangun buku ini, itu menulis buku ini The Wealth of Nations. Dalam kata-kata seorang kritikus yang agak pahit, Smith tampaknya telah memberikan baterai terselubung yang besar yang apinya dapat digunakan untuk mendukung kepura-puraan yang muncul dari kepentingan dagang atau manufaktur yang motifnya sering diragukan oleh Smith, dan untuk menyapu bersih industri-industri tersebut, menghilangkan hambatan-hambatan kelembagaan yang pasti dihadapi oleh setiap masyarakat atau perekonomian dalam proses transisi. Beberapa orang sezaman, pesan Smith sangat kuat dan menarik. Sementara bagi kita sendiri, dengan melihat ke belakang, dia tampak sebagai pemberita atau bahkan nabi dari suatu tatanan baru. Oke. Namun Hume, ini karena idenya Adam Smith ini radikal, pada saat itu masih berlaku sih sampai sekarang, mengenai pasar bebasnya. Jadi Adam Smith ini sampai-sampai ada beberapa kalangan yang menganggap bahwa dia ini revolusioner yang besar, gitu. Seperti para nabi. Namun Hume
tidak diragukan lagi benar ketika menyatakan bahwa buku ini memerlukan perhatian. Alasannya, karena The Wealth of Nations yang seringkali dianggap remeh pada masa itu, pada kenyataannya merupakan kinerja analitis yang luar biasa. Analisis ekonomi dimuat dalam 2 buku pertama dan tampaknya sangat layak untuk kita perhatikan karena sejumlah alasan. Hanya sedikit di antaranya yang kemudian dapat menjelaskan dampak langsung dari penelitian ini, meskipun hal-hal tersebut mungkin dapat menjelaskan pentingnya hal tersebut. Oke. Smith prihatin dengan jenis perekonomian yang secara garis besar dikenal sebagai kapitalis, dan tujuannya adalah untuk mengungkap hukum-hukum dasar gerak yang mengatur pengoperasiannya. Oke, mungkin karena ini adalah kata pengantar, saya nggak bakal banyak komentar di sini. Karena ini merupakan komentar terhadap isi pikiran Adam Smith sendiri. Dan tujuannya adalah untuk mengungkap hukum-hukum dasar gerak yang mengatur pengoperasiannya. Dalam keberhasilan melaksanakan tugas revolusioner ini, Smith meninggalkan kita sebuah buku yang memiliki relevansi abadi. Sebuah buku yang berisi sistem pemikiran yang hebat, yang dibangun dengan terlebih dahulu menganalisis masalah-masalah individual, seperti faktor-faktor penentu harga atau distribusi. Sebelum melanjutkan dengan mendemonstrasikannya, hubungan timbal balik mereka, dengan demikian saling ketergantungan dari semua fenomena ekonomi. Dilihat dari sudut pandang ini, ilmu ekonomi Smith sebenarnya memberi pembaca saran analitis untuk memahami modus operandi suatu jenis perekonomian tertentu, dan dengan seperangkat teori yang sesuai dengan definisinya sendiri tentang sifat dan tujuan ekonomi intelektual sistem. Sistem dalam banyak hal menyerupai mesin. Ini komentar. Komentar terhadap komentar. Sistem dalam banyak hal menyerupai mesin. Mesin adalah sebuah sistem kecil yang diciptakan untuk melakukan dan juga untuk menghubungkan bersama-sama pada kenyataannya berbagai gerak dan efek yang berbeda yang dimiliki oleh seniman. Sistem adalah sebuah mesin imajiner yang diciptakan untuk menghubungkan berbagai gerak dan efek yang berbeda-beda yang telah dilakukan dalam kenyataan. Oke. Jadi sebuah sistem itu dianggap sebagai suatu mesin. Hanya saja kalau mesin itu bentuknya fisikal, tapi kalau sistem itu bentuknya imajiner, di dalam imajinasi. Mungkin benar jika kita mengatakan bahwa kecanggihan Smith yang sesungguhnya dapat dilihat dari luasnya sistem analisis yang ia berikan kepada kita, bukan dalam kontribusinya pada bidang-bidang analisis ekonomi tertentu. Sudah pasti bahwa karakter sistematik dari ilmu ekonomi formal Smith memiliki arti penting dalam sejarah, bukan hanya karena cakupan yang luas, namun juga karena ia sebenarnya memberikan landasan bagi sebuah bangunan besar yang telah diperluas dan bukan dihancurkan oleh mereka yang diikuti. Namun, meskipun ekonom mungkin dimaafkan karena berkonsentrasi pada aspek karya Smith ini, perlu diingat bahwa pembangunan sistem yang dilakukannya jauh melampaui analisis yang ada dalam buku besarnya. Dalam gambaran ini, perlu diingat bahwa sumber ketenaran awal Adam Smith adalah filsafat sosial. Itu buku yang ditulis Adam Smith tadi tuh, The Theory of Moral. Jadi sebenarnya Adam Smith itu sebelum menulis The Wealth of Nations, dia udah terkenal lebih dulu karena dia udah menulis buku yang judulnya The Theory of Moral, dan ini nggak ada kaitannya sama ekonomi. Kaitannya justru terkait tentang filsafat sosial, bukan ekonomi. Oke, ini tadi komentar saya. Dan bahwa ia sendiri menganggap sentimen moral dan kekayaan bangsa-bangsa hanya sebagai bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Oke. Sebagai bagian dari sistem sinetik yang besar, ia harap dapat dilengkapi dengan penjelasan yang diterbitkan tentang prinsip-prinsip umum hukum dan pemerintahan, dan berbagai revolusi yang telah dialaminya dalam berbagai zaman dan periode masyarakat. Bidang studi yang baru saja disebutkan mencakup jenis praktik historis dan sosiologis tertentu, dan suatu disiplin ilmu yang jelas berbeda dari filsafat dan ekonomi. Smith sendiri tampaknya telah melihat bidang analisis yang baru saja disebutkan dengan sudut pandang ini, sebuah fakta yang merupakan bagian utama dari pencapaiannya, dan yang memungkinkan untuk memeriksa satu bagian pemikirannya secara terpisah dari bagian lainnya. Namun, justru karena Smith memandang karya filosofis sejarah dan ekonominya
sejarah dan ekonominya sebagai bagian dari satu kesatuan. Filosofis, sejarah, dan ekonomi sebagai satu kesatuan. Sebenarnya masuk akal aja sih, karena ekonomi itu bukan hanya bicara tentang sistem, melainkan ekonomi itu adalah kegiatan dari hampir semua pihak secara bersama-sama. Jadi kalau ya ekonomi juga terkait dengan sejarah, ekonomi juga terkait dengan filsafat. Oke. Jadi Adam Smith menganggap bahwa semuanya saling terkait. Dan itu masuk akal. Kita mungkin berharap bahwa perspektif yang berguna mengenai salah satu karya dapat diperoleh dengan memberikan setidaknya sedikit perhatian pada yang lain. Penilaian ini tampaknya berlaku khususnya dalam kasus The Wealth of Nations, terutama karena penelitian yang terakhir yang digabungkan dengan dua bidang relevan lainnya menunjukkan bahwa Smith dapat digambarkan tidak hanya sebagai seorang ekonom, tetapi juga sebagai seorang tokoh sosial, ilmuwan dalam arti luas. Smith tidak pernah melupakan fakta bahwa studi tentang fenomena ekonomi melibatkan pemeriksaan salah satu aspek aktivitas manusia dan masyarakat. Dalam masyarakat, para ekonom modern tentu saja akan menerima pandangan ini meskipun posisi Smith mungkin berbeda dalam tingkat perhatian yang diberikan terhadap fakta tersebut. Tingkat perhatian yang mungkin mencerminkan tidak hanya kompetensi Smith yang luas, namun juga minatnya terhadap perekonomian sebagai suatu entitas. Minatnya terhadap perekonomian sebagai suatu entitas. Mungkin di zaman ini ekonomi itu belum dianggap sebagai ilmu pengetahuan tunggal. Maksudnya, kalau sekarang ada khusus fakultas ekonomi gitu, mungkin di zaman itu belum. Smith berharap ekonomi itu dijadikan satu keilmuan khusus gitu, yang khusus untuk mempelajari ekonomi saja. Memang benar bahwa teori ekonomi dalam The Wealth of Nations bertumpu pada dua asumsi yang bersifat sosiologis secara luas. Pertama, bahwa manusia berada dalam negara sosial. Dan kedua, bahwa manusia akan ditemukan dalam jenis struktur sosial tertentu dimanapun ia berada. Ekonomi, pertukaran berlaku. Kedua asumsi kondisi tersebut sebenarnya dapat diverifikasi. Namun, Smith melangkah lebih jauh dari sekedar latihan empiris sederhana dalam menawarkan beberapa penjelasan mengenai fenomena yang relevan, masing-masing dalam karya filosofis dan sejarah. Poin ini saja yang menjadikan teori sejarah dan teori sentimen moral relevan bagi mahasiswa ekonomi Smithian. Smithian ini maksudnya adalah orang-orang yang menganggap orang-orang yang berpikiran sejalur dengan pemikiran awal Adam Smith. Waduh, sampai mana lagi tadi? Oh, ini. Dalam arti bahwa kedua bidang analisis tersebut membantu membangun premis-premis tertentu, sosiologis dan psikologis dari The Wealth of Nations. Selain itu, hubungan antara bagian-bagian sistem sintetik besar Smith bersifat instruktif positif karena hubungan tersebut mempunyai konsekuensi sosiologis yang tidak selalu mengarah pada kebaikan. Oke. Memungkinkan Smith untuk menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi mempunyai konsekuensi sosiologis yang tidak selalu mengarah pada kebaikan. Jadi kemajuan ekonomi bagi Adam Smith belum tentu mengarah pada kebaikan. Adam Smith juga ternyata punya pemikiran yang sama ya. Dia juga berpikir begitu. Pada bagian kedua, kita akan membahas pandangan Smith mengenai bentuk dan asal-usul historis dari jenis struktur sosial dan politik tertentu yang diasumsikan dalam bagian ekonomi The Wealth of Nations. Terakhir, kami mempertimbangkan secara garis besar isi dan tujuan ilmu ekonomi Smith dengan memberikan penekanan paling besar pada tema saling ketergantungan dan pada karakter sistematikanya yang luas. Sepanjang argumen ini, upaya dilakukan untuk menjelaskan keterhubungan yang ada di antara bidang pemikiran Smith yang secara formal terpisah, setidaknya dengan menunjukkan bahwa kita dapat melanjutkan dari satu bidang ke bidang lainnya dalam urutan yang cukup jelas dan logis.
Pada saat yang sama, argumen semacam ini diharapkan dapat menunjukkan kebenaran bahwa masing-masing bidang terkait dihubungkan oleh doktrin-doktrin yang sama, khususnya mengenai psikologi manusia dan cara di mana aktivitas manusia dikendalikan dan membantu menciptakan intuisi sosial tertentu.